Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, para leader yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama kami Leader Impact untuk wilayah NTT, NTB, Bali, dan juga wilayah Jawa Timur. Kami sangat bersyukur karena hari ini telah ada bersama-sama dengan kami Profesor Dr. Roles Palilingan. Beliau adalah guru besar Fakultas MIPA dari Universitas Negeri Manado yang akan membimbing kita, menuntun kita, dan pada bagian akhir kita akan bersama-sama berdiskusi dengan beliau tentang hal-hal yang berhubungan dengan warisan abadi atau warisan kekal. Kita bicara kekekalan, oleh kita manusia yang fana itu mungkin sesuatu yang absurd. Tetapi sesuatu yang absurd itu dibuat Tuhan supaya kita menyadari betapa fananya kita, tetapi kita punya Tuhan yang kekal. Apa dan bagaimana lebih jauh, kita akan mendengarkan Bapak Profesor Dr. Roles Palilingan. Untuk biodata kurikulum vitae bisa kita lihat di sini. Secara garis besar bahwa beliau adalah guru besar dari Fakultas MIPA Universitas Manado, khususnya jurusan fisika. Makasih Pak Dr. Roles, kami beri kesempatan untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran tentang warisan abadi. Silakan dokter. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Karisal. Terima kasih Pak Prof. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. 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 Ya, Shalom. saya sungguh bersyukur. Saya sungguh bersyukur malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam bidang pelayanan Leader Impact, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, yang ada di Bali, NTB, NTT, dan juga tadi Jawa Timur. Ya, kalau bicara Bali, saya teringat lebih dari 11 tahun lalu ketika saya studi S3 di Ilmu Kedokteran Universitas Udayana. Jadi dari 2005 sampai 2008. Selesai 2008, sebetulnya sudah harus pulang, tapi minta izin ke pimpinan karena istri masih studi, jadi sampai istri selesai baru pulang. Jadi teringat lagi lebih dari 11 tahun yang lalu. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dalam pertemuan leader meeting ini, kita mengambil tema warisan kekal atau warisan abadi, ya. Dan saya memeriksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa warisan itu berkaitan dengan sesuatu yang diwariskan, bisa berupa harta, nama baik, atau mungkin juga konsep pengajaran dan lain-lain. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita berdasarkan tema ini, saya ingin kita berdoa lagi. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk belajar merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab. Kami berdoa biar Tuhan yang menolong kami semua. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman, dan kami semua yang akan belajar. Sehingga malam hari ini kami semua diberkati oleh karena pekerjaan Roh Kudus sendiri. Firman-Lah Tuhan, kami siap belajar, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan share ya, Ibu Bapak, saudara-saudara bisa melihat di layar yang saya share
Oke. Jadi pada malam hari ini kita akan merenungkan tema warisan abadi atau warisan kekal. Dan yang akan menjadi bacaan kita, saya memberikan di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah Yesaya 36 ayat 26 dan 27. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lalu ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kemudian yang berikut Yesaya 60 ayat 19-20. Bagimu matahari, ya saya baca ayat 20 saja. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Lalu yang ketiga, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lagi sekali saya ulangi lagi bahwa perenungan kita adalah warisan kekal. Saya menelusuri dalam jaringan internet, lalu saya mendapatkan beberapa situs rohani yang mengambil judul warisan kekal, warisan abadi. Dan 2 situs yang saya coba lihat itu dari renungan harian, sebetulnya dari Our Daily Bread dan dari situs jawaban.com. Nah, 2 situs ini yang membahas tentang warisan kekal, warisan abadi, merujuk kepada apa yang terjadi di kitab Kejadian. Ya, bahwa waktu ibu yang pertama di dunia ini, Hawa, melahirkan anaknya yang pertama, maka dia bersyukur karena itu terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Lalu dalam Kejadian 3 ayat 15 itu dijanjikan tentang datangnya keturunan dari perempuan itu. Keturunan dari Hawa yang tidak lain adalah menunjuk kepada Yesus. Ya, keturunan perempuan, dia akan meremukkan kepala ular. Itu sudah dinubuatkan pada peristiwa di Taman Eden itu. Lalu kemudian di situs jawaban.com juga dijadikan dasar adalah kitab Kejadian 5 21 sampai 22. Ya. Di situ diungkapkan tentang ya Henok. Ya.
Henok, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Saya tandai merah, hidup bergaul dengan Allah. Selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dari sumber ini, sumber jawaban.com, ya, diuraikan di sana bahwa Metusala ini masih, atau Henok ini masih hidup waktu Nuh lahir. Dan di dalam cerita kejadian itu disebutkan bahwa Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga cicitnya, yaitu sudah turunan keempat dari Henok. Cicitnya yaitu Nuh, juga adalah orang yang bergaul dengan Allah. Sudah tentu dia bisa melihat, mendengar tentang kakek-kakeknya itu yang mempengaruhi dia, sehingga dia juga menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, orang yang bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa kepada keturunan yang kemudian itu ada sesuatu yang diwariskan. Ya, sudah tentu yang diwariskan ini adalah kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, kehidupan yang menyenangkan Tuhan, kehidupan yang berintegritas, dan itu diwariskan kepada generasi yang berikutnya, kepada keturunan yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang yang hidup di muka bumi ini harus berpikir apa yang akan diwariskan kepada generasi yang kemudian, kepada anak-anaknya atau kepada orang-orang lain yang hidup sesudah dia. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh ibu pertama di dunia ini, Hawa, dan juga oleh Henok tadi. Nah, ibu bapak saudara-saudara, di dunia sekuler pun seperti itu. Kita menjumpai orang-orang yang menemukan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Seperti misalnya Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu listrik. Dan itu sangat kita butuhkan sampai sekarang ini. Dan beberapa penemu-penemu yang lain, yang penemuan mereka, konsep yang mereka temukan, pengetahuan yang mereka temukan, merupakan warisan yang sangat bermanfaat bagi orang-orang di kemudian, termasuk kita sekarang ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pribadi sangat bersuka cita oleh karena di sekitar tahun 83, ketika saya menjadi mahasiswa S1 di IKIP Manado saat itu ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Manado tahun 83, saya dipertemukan dengan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau secara internasional Campus Crusade for Christ Internasional. Karena melalui lembaga inilah saya betul-betul mengenal warisan abadi, warisan kekal yang harus saya pegang dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, saya ingat sekali waktu itu melalui bimbingan dari Pak Pendeta Dr. Boy Borang, staf LPMI, dan juga Pak Pendeta Joni Tambariki yang memimpin kelompok PA kami, maka kami diajarkan mulai dari 4 hukum rohani, buku biru, buku bimbingan Roh Kudus, kemudian BLD 1 sampai BLD 6, lalu kemudian masuk di penemuan AGP, inti agape, dan materi-materi khusus. Saya masih sangat ingat, dan saya bersyukur Bapak Ibu bahwa materi-materi itu memberikan dasar yang sangat kuat kepada saya, bahkan buku-buku itu yang sudah lusuh sampai sekarang masih saya simpan dengan rapi. Saya menjadi majelis gereja di gereja kami, Gereja Masehi Injili Minahasa, itu sudah periode yang ke-6 sekarang. Sumber-sumber itu masih tetap saya pegang sampai sekarang dan menjadi sumber yang sangat berguna, sangat bernilai. Bahkan sebagian dari antaranya saya sudah taruh di website
di blog saya, sehingga kapan saja saya membutuhkan itu tersedia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, saya mengikuti dari berita yang ada di jaringan internet bahwa Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia itu didirikan pada tahun 1951 oleh hambanya Bapak Dr. Bill Bright di California University of California, dan beliau 1 tahun sesudah mendirikan LPMI tahun 1952, waktu itu dia baru umur sekitar 31-32 tahun, maka terciptalah buku kuning yang kita sebut 4 hukum rohani. Hamba Tuhan ini juga tentu menulis traktat atau materi-materi yang lain yang menjadi pegangan kita, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang sampai sekarang saya masih simpan dengan rapi, dan saya sebagian di antaranya saya sudah taruh di jaringan internet. Beliau sudah dipanggil Tuhan pada tahun 2003, ya, dari informasi yang saya peroleh tahun 2003, berarti sudah 18 tahun yang lalu. Sudah 18 tahun yang lalu, ya, beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, yang kemudian dituliskan dalam bentuk buku-buku atau traktat, sampai sekarang masih tetap menjadi pegangan. Sampai sekarang masih tetap menjadi berkat. Dan saya meyakini bahwa tulisan-tulisan ini karena didasarkan pada Alkitab, didasarkan pada firman Tuhan, maka itu bersifat abadi, itu bersifat kekal. Sampai seperti Pak Karisal bilang tadi, itu akan tetap sampai dunia ini berakhir. Karena ini didasarkan pada firman Tuhan, kecuali didasarkan pada pendapat manusia, itu juga akan hilang, akan sirna. Tapi karena dasarnya adalah firman Tuhan, maka itu bersifat kekal yang akan kita wariskan dari generasi ke generasi. Dan ini Ibu Bapak Saudara-saudara, penggenapan dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru, menaruh roh yang baru di dalam batin. Tuhan akan membuat kita atau menjadikan hati kita hati yang lembut, bukan hati yang keras. Rohku akan kuberikan tinggal dalam batin kita. Dan dia sendiri akan membuat kita hidup menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang teguh pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Bahkan dalam Yesaya 60 ayat 20, bahwa Roh Kudus itu Allah sendiri menjadi penerang abadi, menjadi bagaikan matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, karena dia menjadi penerang abadi bagi kita. Lalu kemudian di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 juga disebutkan di sana bahwa akan datang waktunya Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah diikat oleh Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, karena mereka telah mengingkari perjanjian itu. Tetapi perjanjian baru yang Tuhan janjikan itu, perjanjian baru itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus, di mana Roh Allah sendiri yang ketika seseorang mengundang dia, menyambut dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Roh itu yang menjadi penerang abadi akan menuntun, memimpin dia dari dalam hati, dari dalam batin. Sehingga dalam Yeremia 31 tadi disebutkan bahwa tidak usah orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku, karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bukankah ini digenapi dalam pribadi Yesus Kristus yang merupakan warisan abadi bagi manusia dari generasi ke generasi? Oleh sebab itu saya mengatakan tadi, saya sungguh bersyukur karena melalui Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia saya memperoleh dasar-dasar iman
yang menjadi pegangan yang sangat kuat, pegangan yang sangat kokoh dalam kehidupan beriman saya secara pribadi dan juga keluarga. Ya, waktu pertemuan pimpinan Leader Impact seluruh Indonesia, saya juga diminta untuk memberikan kesaksian, dan saya sangat terharu sekali Bapak Ibu ketika moderator waktu itu menunjukkan sesuatu kepada saya. Saya tidak menyangka apa yang dia paparkan di dalam Zoom meeting itu. Ternyata itu foto saya di kuburan istri saya. Istri saya sudah dipanggil Tuhan bulan Desember tanggal 8 yang lalu. Ya, foto itu adalah foto di kuburan istri saya yang saya menaruh besar-besar di situ 4 hukum rohani. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat. Karena kuburan istri itu ada di pinggir jalan, sehingga ketika orang lewat langsung terbaca itu 4 hukum rohani. Apa maksud saya Bapak Ibu? Supaya ketika anak-anak cucu cece turun-temurun saya mengadakan ziarah kepada kubur istri, ya, itu mereka langsung melihat 4 hukum rohani ini. Jadi saya sangat terharu waktu mereka memaparkan itu. Saya tidak menyangka kalau itu, ya. Dan ini betul-betul menjadi warisan bagi keluarga saya, ya, untuk kepentingan ziarah, supaya selalu ingat yang sangat penting dalam hidup kita adalah 4 hukum rohani itu. Dan itu dengan terpampang di situ, maka kami anak-anak cucu turun-temurun ini akan selalu diingatkan tentang kebenaran yang hakiki ini, kebenaran yang sangat mendasar ini. Dan kami semua tentu didorong untuk harus mengambil bagian dalam bersaksi, menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, supaya mereka juga menerima warisan abadi itu. Supaya mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Kudus berdiam dalam batinnya, Roh Kudus menerangi dia dari dalam batinnya, Roh Kudus menuntun dia, mengajar dia dari dalam batinnya, dalam hatinya, sehingga menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh bernilai. Dan saya bersyukur juga bahwa sejak akhir tahun yang lalu, saya diminta oleh staf LPMI, saya diminta oleh Pendeta Joni Tambariki, Pendeta Dr. Joni Tambariki, dan juga beberapa rekan staf yang lain. Selama ini saya memang, sebagaimana saya sudah paparkan di kurikulum vitae, sejak mahasiswa sampai sekarang tidak pernah putus, sekarang sebagai mitra Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia dalam melakukan seluruh program pelayanan mereka, termasuk dalam pelayanan di gereja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejak saya diminta kesediaan, waktu itu istri masih hidup, tapi masih bersama saya dan keluarga, tapi sudah sedang sakit, dan saya menanyakan kepada beliau, apakah saya boleh menerima tawaran atau permintaan untuk mengambil bagian dalam proyek kerajaan Allah ini, yaitu di bidang pelayanan Leader Impact. Dan istri bilang iya. Bahkan saya tahu waktu pelaksanaan Leader Impact yang kami lakukan perdana, istri masih ikut sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, benar sekali materi-materi di dalam Building City Movement luar biasa. Ketika kami menyelenggarakan itu di Manado untuk sulut perdana itu pada bulan November, maka ya saya sejak saat itu, walaupun sudah pernah mengikuti waktu Pendeta Dr. Joni Tambariki memperkenalkan itu awal, mungkin 2 atau 3 tahun lalu di Manado. Tapi sejak kepercayaan diberikan, saya memperhatikan secara khusus, mempelajari secara khusus, dan saya melihat bahwa materi-materi ini luar biasa. Dan kalau para pemimpin di marketplace, ya dari 5 sektor utama, mulai dari government, education, kemudian bisnis, kemudian media, dan di art dan sport, ya, kita bisa menangkan mereka. Mereka mewarisi warisan abadi, yaitu Kristus dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di setiap kabupaten dan kota.
Walaupun pengalaman kami sudah 3 kali kami melakukan kegiatan itu, memang tidak mudah mengajak para pemimpin, tapi kami memiliki keyakinan bahwa program-program ini adalah program-program berkelanjutan, sehingga kalau sekarang sebagian di antara mereka belum bisa terlibat, maka kami meyakini bahwa di kemudian hari, di program-program kemudian hari, mereka akan terlibat dan akan terjadi transformasi di kabupaten kota. Kami sudah menjadwalkan menjangkau 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, dan kami mentargetkan paling lambat akhir September semua kabupaten kota sudah terjangkau melalui program Leader Forum yang akan diikuti dengan program-program lain di dalam Leader Impact seperti Live Forum. Ya, kami menggabungkan beberapa kabupaten kota dan membentuk panitia, sudah sedang kami garap sekarang ini, sudah sedang kami usahakan, dan mudah-mudahan, dan minta tolong juga dari Bapak Ibu yang ada di Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, turut mendoakan kami supaya program yang sedang kami kerjakan saat ini dapat terwujud atas pertolongan Tuhan tentu, sebagaimana seperti saya sebutkan tadi, Hawa yang mengatakan, yang mengakui pertolongan Tuhan, sehingga dia bisa menurunkan keturunan generasi yang berikutnya sampai Tuhan Yesus. Ya, kita ingat di Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat berapa itu, diungkapkan tentang keturunan, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babilonia, dan 14 keturunan dari pembuangan di Babilonia sampai Yesus. Jadi seluruhnya ada 42 keturunan dari Abraham. Dan kalau kita baca di Kejadian 5 dan seterusnya juga diceritakan tentang garis keturunan dari Hawa kemudian kepada Nuh dan seterusnya. Ya, ini bukan tanpa maksud, tetapi mau ditunjukkan sebetulnya dalam Alkitab bahwa mewariskan sesuatu dari firman Tuhan dari generasi ke generasi itu sangat-sangat penting. Dan Tuhan yang berjanji, oleh sebab itu disebutkan secara berurut semacam itu, janji Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi, selalu digenapi. Bangsa Israel melalui kitab Yosua mengaku itu. Dari semua janji Tuhan yang dijanjikan kepada umat Israel, tidak ada yang tidak ditepati. Semuanya ditepati oleh Tuhan. Dan itu juga berlaku bagi kita. Semuanya akan ditepati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya kembali bersyukur Bapak Ibu, kita yang terlibat dan memiliki panggilan, terlibat dalam pelayanan Leader Impact ini, karena proyek kita, pekerjaan kita adalah pekerjaan untuk mewariskan warisan abadi, warisan kekal kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang akan hidup sesudah kita. Bahkan mungkin pada waktu kita sudah tidak ada lagi. Ya, lihat saja pengaruh dari hamba Tuhan yang besar, Dr. Bill Bright. Sudah 18 tahun beliau dipanggil. Ya, 4 hukum rohani sudah dari tahun 51, 52 dibuat oleh hamba Tuhan ini. Tapi sekarang masih tetap menjadi pegangan yang sangat kokoh, yang sangat kuat dalam kehidupan beriman. Dan kita tentu berharap supaya ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya ini, harus dimulai dari pimpinan. Harus dimulai dari leader pada 5 sektor utama tadi. Karena kalau mereka dimenangkan, maka akan semakin cepat, akan lebih cepat menjangkau masyarakat umum. Kalau 20% di atas ini sudah dimenangkan, yaitu para pemimpin, lalu kemudian kita akan memenangkan di bawahnya itu yang 80%, ya, masyarakat pada kebanyakan, masyarakat pada umumnya. Itulah Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Semoga kita semua akan dipakai oleh Tuhan, tetap diberi kekuatan, tetap diberi semangat, pimpinan, tuntunan dari dalam hati kita, dari dalam batin kita oleh Roh Kudus sendiri, penerang abadi itu. Sehingga apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, kita tetap bersemangat, Tuhan tetap membimbing kita, mengajar kita, menolong kita,
Roh Kudus sebagai guru agung kita akan mengajar kita segala sesuatu, bahkan pada saat kita membutuhkan, pada saat kita tidak terbayang sama sekali jalan keluarnya, Roh Kudus bisa memberikan jalan keluar itu. Roh Kudus bisa menuntun kita sehingga kita dapat melakukan program-program ini kepada kita semua yang Tuhan sudah berikan mandat, Tuhan sudah berikan kepercayaan, amanat agung itu. Mari kita terus lakukan itu melalui bidang pelayanan Leader Impact dan juga tentu melalui pelayanan kita masing-masing, entah di gereja kita masing-masing atau di lembaga kita dan di organisasi kita. Biarlah itu juga menjadi warisan abadi bagi kita dan generasi-generasi sesudah kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Profesor Rolis. Terima kasih untuk penjelasan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adalah benar bahwa kami atau kita manusia ini fana. Tapi kita yang fana ini dipilih Tuhan